Hidup ada di ujung sana, alma mater biru. Tepuk tangan dong. Torsinya ada di sana dan gereja-gereja teman-teman ada di tempat ini. Tepuk tangan buat kita semuanya luar biasa. Katakan wow. Baik. Saya tak akan lama karena ada doa dan ada banyak hal tentunya akan kita kerjakan. Gak ada bedanya sih sebetulnya antara pertemuan kita dengan pertemuan yang ada di Senayan. Keren ya? Tahu pertemuan di Senayan? Pertemuan para DPR, MPR yang menentukan nasib bangsa ini kan begitu ya. Mereka ada banyak PR dengan segudang banyak PR dengan banyak penyunatan anggaran dari mereka sedang pusing begitu luar biasa. Harusnya itu juga menjadi pusingnya kita untuk mengurus bangsa dan kebumian. Gak usah kebumian lah, gak usah bangsa lah. Sekolah kamu tuh loh, ya. Kau itu mau tanya dulu siapa yang masih sekolah, dulu mahasiswa ya, sekolah, boleh angkat tangan? Oke, gak apa-apa, gak ada yang salah kok ya. Oke, turun tangan. Mahasiswa dan bekerja, boleh angkat tangan? Oke, turun tangan. Yang gak angkat tangan, siapa? Gak ya. Baik, saya mau share ini dulu ya, Youth Ambassador. Saya diberkati bahan ini. Teman-teman media boleh ikut aja ya. Kalau itu mau ini dulu ya, mau share tentang isu data. Saya suka data. Kalau kita ngomong tanpa data tuh rasanya gimana? Terus program tanpa data itu kayak ada itu buang peluru tapi tanpa sasaran sama sekali. Tahu rainbow ya? Pelurunya banyak bu. Ini saya mati satu. Sniper itu cekrek, yang mati dua. Belakangnya tiga kerempet kuping itu sniper. Saya nggak tahu ada tuh model sniper atau rainbow. Saya berharap kita tuh model snipernya itu kan nggak kelihatan tapi ada di bukit yang ada di atas menjadi pengintai luar biasa. Dan begitu Anda bergerak sesuatu terjadi luar biasa dalam komunikasi kita. Amin ya. Ekspresi spiritualitas Gen Z ini data yang kami peroleh 26 Juni 2024. Saya cepat saja. Teman-teman kalau mau nanti bisa dibagikan ya, boleh. Nah, teman-temanku yang paling terdekat itu siapa saja? Teman kampus itu 64 sekian persen. Lalu ada gereja, lalu kemudian ada lingkungan, medsos, lalu ada komunitas hobi. Jadi kampus dan sekolah itu tempat ladang misi sebetulnya. Karena 64 itu persennya. Next, aku memiliki komunitas teman untuk bertumbuh. Itu ya, aku punya itu ada 44. Tapi sayang ya yang tidak memiliki itu 14 sekian persen, 10% lebih. Ini data yang harusnya menjadi PR buat kita untuk kita dekati orang-orang yang homeless, terus kemudian orang yang sendirian itu menjadi target-target kita. Lalu kemudian aku memiliki mentor, ada 59 yang punya mentor. Puji Tuhan ada hampir separuh punya mentor. Ada yang pernah dan ada yang enggak. Ada yang enggak sama sekali, ada 27, hampir seperempat enggak punya mentor. Kalau kita enggak punya mentor, wah ngeri ya. Aku merasa kesepian. Itu ada 15 itu yang sering kesepian, jarang itu 45, lalu kemudian yang tidak pernah kesepian 38. Dan saya percaya ini orang-orang tidak pernah kesepian. Wih, dari wajahmu tuh rame terus gitu ya. Tidak pernah sepi, sekolah rame, kelas rame. Kenapa? Ya kita tuh rame semuanya ya. Next, orang yang yang paling membuatku tertekan adalah satu, bicara masa depan 37%. So artinya bahwa kita perlu gandeng mereka untuk menatap fokus kepada masa depan. Tuhan meninggalkan aku nggak layak, aku kotor, siapa aku penuh dengan dosa, itu 18%. Terus dampak kesalahan, tekanan, penilaian orang lain, itu sudah bisa lihat di sana ya. Dalam 6 bulan terakhir, rata-rata berapa kali baca Alkitab? Ya setiap hari 5 kali atau lebih dalam seminggu itu 18%. 3 sampai 4 kali seminggu itu 15%. 1,1 sampai 2 kali dalam seminggu 23. Ada yang tidak rutin
atau jarang gitu, itu 36. Pokoknya apa deh? Yang nggak pernah baca Alkitab 5%. Tanya kanan kiri, kamu yang mana? Satu dari tiga, kamu yang mana? Paling bawah, puji Tuhan. Pendeta ngomongin, mari teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Ratapan. Ada tuh kitab namanya Ratapan. Buka, ternyata ada. Belum selesai, belum ketemu, pendeta udah minta buka Habakuk, belum ketemu lagi begitu. Kasihan banget ya. Gereja seperti apa sih yang kamu suka? Ini data survei Bapak, teman-teman ya. Ada komunitas yang hangat dan peduli. Soalnya gereja harus jadi komunitas yang peduli dan hangat. Terus kemudian kejelasan pertumbuhan iman, journey, spiritual journey jelas. Itu 15%. Suasana pujian penyembahan itu 14%. Khotbah yang relevan 14%. Melibatkan aku dalam semua pelayanan sehingga kita bisa bermakna, itu kurang lebih 11%. Wow, keren loh ini. Terus gereja yang membuat aku males untuk datangi, kenapa? Karena banyak orang yang menghakimi aku. Entah masalah rambut, masalah alis mata, masalah pakaian, jin yang sobek-sobek, sepatu yang apa segala macam. Males. Karena ada banyak orang-orang dewasa sukanya menghakimi dan gak terima apa-apa, dan tato dan lain sebagainya. Aku tidak punya teman yang akrab di gereja. Ini anak-anak muda, begitu gak punya teman, malas ke gereja. Kenapa? Gak ada teman. Berikutnya, kemunafikan hamba Tuhan, pengurus gereja dengan banyak kepura-puraan. Ibadah terlalu kaku dan membosankan. Cara sosial ibadah yang tidak membuatku berjumpa mengalami Tuhan. Pujian dan penyembahan yang sekedar ritual agama saja. Satu lagu pelan, 3 lagu cepat, 1 lagu pelan lagi, lalu firman Tuhan, lalu kemudian 1 lagu pelan, kemudian kolektor, ditutup dengan Bapa terima kasih, haleluya. Kalau enggak, mari kita nyanyi kiranya. Tahu kiranya? Tahu. Lah, judulnya bukan kiranya ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting lu ngalami Tuhan itu. Nyanyinya bagi-bagi seng ketemu sama Tuhan, terus kemudian zaman Tuhan sesuatu yang berubah, itu tuh ibadah yang sejati. Ini data tahun lalu 2000 yang namanya 24. Nah, saya coba lihat survei tahun 2018, di mana bilangan riset itu memberikan riset pertamanya. Bagaimana anak-anak muda menolak gereja? Kenapa sih alasan anak-anak muda berhenti ke gereja? Satu, karena ini kegiatan di luar gereja lebih menarik, lebih asik. Gereja bosan. Paling cuma kayak gitu aja. Ibadah-ibadah yuting gitu aja. Apalagi yang khotbah, baru shalom teman-teman, mulai bersender, pangkat diajuin, gitu, kemudian leher ditaruh di tempat apa? Iya, sandaran, kursi, dan 5 menit dan dunia lain. Gak capek kayak begitu, karena gereja gak menarik. Merasa kepemimpinan gereja buruk itu 21%, bentuk ibadah sudah tidak menarik, merasa banyak kepuraan, remaja merasa gereja tidak menarik dan tidak cocok lagi bagi dia. Cocoknya bagi orang tua. Encim mak itu kalau datang ibadah, nah itu cocok. Yang mau dekat sama Tuhan, mau dekat dengan gereja dan surga, itu cocok setiap hari minggu ya. Tapi buat gua kayak nanti aja deh. Padahal teman-teman tahu ya, data survei membuktikan 80% orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan itu di usia 18 tahun. Itu data survei dari anakbersinar.com. Jadi ini sebetulnya kita melihat ladang misi yang menjadi titik poin untuk kita menangkan sungguh-sungguh. Ya, aku nanti akan banyak cerita ya bagaimana kalau kita masa-masa SMA yang pernah nakal. Kita semua pernah nakal ya. Pernah. Kita punya masa gelap, punya masa-masa lalu, tapi kita sudah bertobat lah gitu. 2 Korintus 5 ayat 20, seksi dulu ya. Jadi kami adalah utusan Kristus. Katakan utusan Kristus.
Baca yuk, 1, 2, 3 mulai. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Nah, kata utusan itu dipakai kata ambasador. Katakan ambasador. Yes. Itu dalam terjemahan bahasa yang lain. Kita itu ambasadornya Tuhan. Apa ambasador? Jelas banget itu. Amplified Bible mengatakan kita itu representatifnya Tuhan. Jadi lihat Yesus itu langsung terekspos dari kehidupan kita itu. Wah, harusnya kayak gitu. Karena kita ambasador. Tahu ambasador ya? Duta. Katakan duta. Duta. Coba lihat gambar berikut. Ini ada gambar. Coba cari saya dari mana? Dalam mobil, benar ya, terima kasih ya. Mereka ini, BTS ini kan dia jadi duta mobil ini ya. 7% total penjualan per tahunnya meningkat luar biasa. Hari pertama launching ya, kurang lebih ada 3.468 unit habis dalam sehari. Kita mau tanya, kalau fotomu ada di situ, laku nggak kira-kira ya? Jangankan kamu, aku aja mungkin nggak laku begitu ya. Ambasador tuh begitu, punya nilai jual, menjadi utusan yang luar biasa. Dan percayalah bahwa Tuhan itu selalu pakai anak muda. Tuhan itu selalu concern sama anak muda, makanya Tuhan pengen pakai saya dan teman-teman saudara sekalian. Katakan yes. Yes. Ya? Tuhan Yesus memilih 12 murid. Tahu nggak umurnya? Itu range usia menurut data 15 sampai 28 tahun. Dulu pikirku Petrus, Yakobus itu usianya 30-an tahun, 40-an tahun gitu ya. Wow. Kalau kita itu ketemu sama orang yang di atas kita mau menasehati, mungkin kita mikirin Yesus itu milih 15 tahun itu Yohanes, karena Yohanes adalah murid yang paling muda. Ada orang yang 15 tahun angkatan 15 tahun 15 tahun? Ada? Wah, good. Ada 15 tahun? Oke. Betul 15 tahun. Tambahnya apa? Tambahnya wah, ngeri ya. Yesus itu pilih bukan orang sembarang. 15 tahun itu sudah ikut aku, tinggal sama aku 3,5 tahun, dididik, dimentor, dimuridkan oleh Yesus. Jadi orang menggoncangkan dunia. Usia 15 tahun. Makanya Pak Karno pernah berkata gini, beri aku 10 anak muda, maka aku bisa menggoncangkan dunia. Itu Pak Karno itu. Next. Pak Karno pernah mau kayak gitu. Dan ini data memang gak main-main. Lihat anak-anak muda selalu mewarnai apapun judul. Contoh ya, dancer, selalu anak muda lah gitu ya. Gak ada dancer cip-cip emak-emak pegang tamborin dan redek begitu ya. Coba lihat iklan-iklan, mau rambut, sepatu, lipstick, apa segala macam, itu anak muda yang dipakai di garis depan semuanya. Kenapa? Karena anak muda itu punya uang, punya keputusan, dan dia bisa buat apa saja. Saya akan tampilkan beberapa anak-anak muda seusiamu, tapi udah membuat kegerakan dan perubahan yang luar biasa. Greta Thunberg, dia usia 15 tahun menginspire gerakan global mengatasi perubahan iklim. Ngomongin wis iklim. Kalau kita hujan pada ya, waduh panas. Kalau ini udah pakai analisa. Keren. Saina Nehwal, dia adalah pemain bulu tangkis India, 12 tahun udah jadi juara junior. 12 tahun. Kemudian berikutnya itu ada satu orang, kita jalan dicatat di Time Magazine 2020. Wow, ini prestasinya dia. Dia bisa mendeteksi timbal, tes mendeteksi timbal, sistem pemantauan kualitas air. Jadi kalau mau minum air kualitasnya kayak apa, dia itu bisa nilai. Ini orang usianya nggak main-main.
baru sangat muda sekali, udah mendapatkan beberapa awards dan penghargaan yang lain. 15 tahun, tapi sudah kayak begitu. Indonesia, Isabel, ini orang Bali, Bali, plastik bag. Dia bicara kurang lebih di antara 18.000 siswa, pimpinan-pimpinan di PBB menggerakkan untuk berhenti menggunakan tas plastik. Orang Indonesia. Usianya sudah bisa tahu, masih sangat muda sekali, 17 sama 15 tahun. 17-15 tahun saya baru apa ya? Oh, engklet. Sekarang udah ada engklet ya. Zamanku dulu itu ada tali apa tuh? Tali karet. Tahu nggak karet ya? Lari, ini roknya diangkat, lalu lari dari 10 meter, lalu itu zaman dulu. Minimal ngejam lah kalau zaman sekarang. Betul nggak? Tapi kalau itu sih berharap jangan main-main kampung kayak gitulah. Buat sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar just game dan main. Satu orang namanya Sanford Marin, Vinoya itu 16 tahun, nyabet MPL, kompetisi game online di Filipina beberapa kali. Saya berharap ada banyak orang-orang Kristen tentunya bisa mengambil dan menjarah medali-medali orang-orang terbaik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat janji ya, janji. Mari kita lihat satu tokoh Alkitab, Daud namanya, masih usia belasan tahun, tapi karirnya tuh dia bisa bunuh singa, bukan bunuh singa, tapi berkelahi dengan singa, berkelahi dengan beruang, keren banget ini orang, belasan tahun. Yohanes 6 ayat 9, saya dapat ini kemarin. Ada seorang anak, dalam bahasa Yunani-nya teknon. Teknon itu anak banget itu. Teknon itu anak. Kalau Huyos sudah dewasa, kalau teknon masih anak-anak itu, masih anak-anak. Ditemukan bahwa 5 roti dan 2 ikan. Bayangin cuma 5 roti dan 2 ikan aja, dia bisa mempengaruhi dan menginspirasi begitu banyak orang dan menjadi berkat. Ini usia kecil, teknon. Yang menarik adalah ini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai. Coba katakan jelai. Di Timur Tengah itu ada 2 jenis roti. Ya. Satu, roti yang dibuat dari gandum. Itu harganya mahal, selangit karena bahan dasarnya gandum. Tapi kalau jelai itu adalah roti dari bahan baku yang murah. Di pasar manapun, di pinggir jalan, jelai itu ada. So berarti Alkitab mau kasih tahu sama kita tuh begini nih. Nih orang dari keluarga miskin, tapi dia bisa jadi berkat buat orang lain. Gak usah nunggu kaya, gak usah nunggu Anda berhasil, tapi dengan apa yang ada hari ini, kita bisa jadi berkat kok buat orang lain. Ini anak kecil ini, teknon, usianya di bawah Anda. Itu sekitar 7, 8 sampai 12 tahun itu teknon itu. Dan dia mempersembahkan semua kepada Tuhan, dan Tuhan ambil itu dan dituangkan dengan ucapan syukur, bisa kasih makan bahkan sisa 12 derajat. Wow. Gak usah nunggu nanti kamu sukses. Gak usah. Nanti kalau gue berhasil, gue bangunin itu gereja. Janganlah. Dengan apa itu ada, uang jajanmu atau apa. Gak usah nunggu orang untuk bisa Anda bayarkan uang sekolah teman. Gak usah nunggu sampai kau sukses. Saya mau kasih contoh ya. Satu kali Yesus jalan, lapar. Betul, dia lapar, dia lihat pohon ara kan sedang berbunga, berdaun bahkan. Dia nyari, kok nggak ada buahnya sama sekali. Terus Yesus marah, acara itu tahu ya. Lalu dikutuknya pohon ini, bang, besok murid-murid, buset, keren, wah, guru, wah, begitu nggak berbuah, dikutuk begitu. Pertanyaan saya begini, kalau bukan musim durian, cari durian kan nggak ada. Contoh, kita ketahui, bukan musim durian, cari pohonnya, nggak ada buahnya sama sekali. Normal kan?
Normal. Terus marah gitu. Kurang aja, gak berbuah. Saya dari Solo, jauh-jauh pengen durian, tapi gak ada buah. Mati kamu. Tiba-tiba kayak gitu, siapa yang salah gitu kan? Saya baca itu, buat saya gak masuk akal. Ini buah gak zamannya, gak musimnya berbuah. Tapi kok Tuhan malah kutuk. Tahu gak ayat itu? Ayat itu bunyinya di Markus begini. Tuhan kan melihat pohon itu sedang berdaun. Kalau teman-teman ke Palestina atau ke Israel, pohon ara yang berdaun itu pasti ada buah kecil, namanya buah awal atau intro. Katakan intro, 1, 2, 3. Intro. Itu bukan buah aslinya. Buah aslinya nanti pada musimnya sebentar. Nah, waktu Yesus datang itu baru buah yang kecil. Itu bisa dimakan. Cuma ya nggak enak begitu. Tapi waktu itu kondisi Yesus kan lapar. Aku mau cari, oh ini udah berdaun. Tanda berdaun pasti ada buah intronya, buah kecil-kecil itu. Dan dia mau ambil, dia cari, nggak ada. Apa artinya? Untuk sukses Anda kan butuh 10-20 tahun untuk jadi direktur, CEO, banker, orang hebat. Tapi dengan bebek, Tuhan mau sejak kau belajar ada buah intro yang dia dapatkan dari itu. Gak perlu nanti, gak perlu 20 tahun. Sekarang kau bisa mulai seperti anak kecil ini. Kalau mau tepuk tangan, jangan cuma surat Tuhan kecilmu itu Tuhan aku kasih. Dia sedang kelaparan, menantikan anak-anak yang hebat yang udah dibesarkan 12 tahun. Kapan dia kamu berbuah? Entar belum panen dan belum musimnya. Padahal udah musimnya berdaun dan itu yang pertama kali kau bisa keluarkan. Dan yang pertama itu Tuhan pengen lihat gitu. Sama seperti anak kecil TK dilatih nari. Tahu kalau anak-anak TK nari nggak usah diperagain deh. Itu narinya, itu mama-mamanya tuh seneng banget itu maju ke depan. Terus kemudian rekor segala macam. Salah apapun seneng banget. Kenapa? Buah pertama, talentnya yang terpendam, mamanya minimal seperti anakku sudah bisa kayak begini. Yesus itu menanti buah kecilmu. Sekali lagi, gak usah nunggu nanti. Siapa berikutnya? Itu pertanyaan saya. Siapa berikutnya yang menjadi anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan? Saya tutup dengan Matius 5 ayat 13. Itu kan, saya cepat kan? Kata penutup itu menyegarkan kita. Haleluya. Padahal masih berapa slide? Enggak. Saya kesini ini yang terakhir tentang garam dunia dan terang dunia. Ayat ini kan seringkali kita baca, betul? Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Namanya kan garam dunia. Buat saya kok bukan garam kampung. Kenapa garam dunia? Bukan garam kota, bukan garam sekolah, bukan garam provinsi, negara, tapi garamnya dunia. Teman-teman harus tahu bahwa targetnya Tuhan dalam hidup kita adalah sampai ke kelas dunia. Oh, aku mau kasih tahu ya, Tuhan itu gak pernah puas kalau kamu hanya segini aja. Tuhan itu pengen kita itu kelas dunia. Aku berdoa yang ngomong yes terjadi atas kehidupanmu dalam nama Yesus. Kalau kau ngajar, kau khotbah, kau jadi ekonom, kau jadi apa saja, Tuhan publish engkau jadi orang-orang yang menggaram dunia. Tahu beda dunia sama kampung? Perlombaan 17 kampung sama Olimpiade. Ada bedanya? Hah? Beda ya? Jauh ya? Kalau kampung perlombaan jam 8, Anda datang jam 8 lebih seperempat, lalu mendaftar, diterima nggak? Sorry, ayam kucingku belum dikasih makan gini. Oh nggak apa-apa, belum telat kok, padahal sudah telat seperempat jam. Diterima. Kelas dunia. Halo.
Ini bicara tentang nilai, teman-teman. Kalau kau kelas dunia, mari kita jaga nilai dan kualitas kita. Kita harus menjadi kelas dunia dan bukan level yang bawah-bawah. Kalau kelas dunia Anda persiapkan sungguh-sungguh, on time, Anda melakukan dan berjuang lebih sungguh-sungguh. Level dunia tidak ada standar ganda. Tapi kalau level kampung kadang-kadang ada standar-standar ganda. Integritas terjaga sungguh-sungguh. Salah satu jemaat kami adalah atlet, udah kelas dunia. Setiap hari itu dia latihan. Kalau latihan harus lapor Pak Julian, harus difoto, lapor ke pelatnas, ke kementerian juga di Jakarta, bahwa dia jam ini latihan di sini sampai jam berapa. Itu setiap hari. Kelas dunia itu kayak gitu. Kelas dunia makannya juga bukan makan yang jorok-jorok. Orang ke kelas olimpiade itu terjaga sungguh-sungguh. Begitu kena obat-obatan, habis. Ngeri sekali. Tepat waktu, nggak kompromi. Sebenarnya kita itu kelas dunia. Alkitab berkata kamu adalah garam dunia. Nah, pertanyaannya begini, coba tanya temenmu. Ada aku, nggak ada aku, ada pengaruhnya. Ini teman saya SMA ya. Coba tanya sama temanmu, kira-kira ya, kelas nggak ada aku, gimana nih? Oh, kelasnya jadi baik, tenang, rapi. Berarti ada apa? Ada apa? Ada yang salah berarti. Kau ada di kelas tukang ribut dan buat masalah. Waktu SMA, aku cerita dulu ya, kamu cerita dulu. SMA aku Situkari. Karena waktu itu memang Kristen 1 baru jaya-jayanya. Parkir motor itu sampai meluber ke jalan Honggo-Wongso gitu. Saya ke sana. Habis dari SMP 1 negeri terus pindah SMP negeri 1 SMP negeri 1. Nilaiku ranking ya paling 150, 170, dari murid 200 ya, 200 berapa kan gitu ya. Ya tengah-tengah tapi naik dikit gitu ya. Tapi begitu masuk ke Situkari SMA Kristen 1 langsung ranking 1. Saya juga bingung kenapa bisa jadi ranking 1. Tapi dari situ ya, kamu share, dari situ aku terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan. Udah masuk ke OSIS, ikut ospek, ikut bantu ospek. Nah, setelah waktu 1 minggu ospek orientasi siswa baru, kami kan naik kelas 2 nih, aku naik kelas 2 kan di jalur mana nih? Mau IPA, IPS atau biologi kan gitu kan. Kalau itu boleh tahu bahwa nanti kalau nggak ambil psikologi, ambil teologi ya, udah nggak ada yang lain. Kalau nggak ambil musik, karena memang aku suka di ranah track itu. Nggak suka hitung-hitungan matematika, apalagi soal cerita. Pak Amir, Pak Budi beli 2 keranjang ayam, lalu kepepet, lalu terbenturlah mati 2. Harga ayam 1 begini, berapakah nilai tukar ayam yang tersisa? Nggak tahu. Aku tahu matematika ya, papa aku ada di samping bawa kemucing itu. Di sini masih ada pelita. Waktu itu kami masih kadang-kadang lampu mati lah segala macam. Itu hitung-hitungan. Papa tuh selalu tok kayak dalam. 5 kali 6. Saya kok kalau nggak bisa cepret. Jadi saya memang di situ agak kurang. Tapi kalau bicara soal acara, bicara soal buat apa, nah itu memang strength saya. Nah, begitu sampai selesai, saya dipanggil wali kelas. Yotam, kamu masuk fisika. Langsung itu rumus keluar semuanya. Macam-macam lalu rumus kimia. Bu, maaf, saya mau di IPA. IPS, saya ngomong IPA.
Nggak bisa, kamu tuh pintar, matematika kamu oke, fisik kamu ya boleh lah, masih oke lah. Tapi saya nggak mau, saya mau tetap IPS. Nggak bisa, sekolah udah nentuin. Lu kan boleh pilih kan? Nggak boleh. Emang yang tahu nggak? Ini kalau masuk fisika, kamu bisa jadi dokter. Wah, apalagi jadi dokter, ngapalin obat, ngapalin segala macam bahan apa segala. Udah pusing duluan aku. Aku nggak mau, aku mau tetap IPS. Tetap tuh wali kelasku ngomong kayak gitu. Besok udah kartu terakhir aku keluarin, bawa papaku ke sekolah. Papaku pendeta, beberapa kenal gitu. Bu, ini papa mau ngomong. Ya ini anaknya pengen IPS, lu gini-gini. Mau datang ngejoknya papa, datang ngejak papa. Baru kali ini anak SMA ngajak papanya nih, kamu. Ya, saya kan pengen IPS, saya bu tetap aja, saya tetap IPS aja. Papa pulang, saya ketemu sama wali kelas. Tahu nggak? Semua IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4 dibuka muridnya di depan saya. Nyampe sekarang milih, kamu mau kelas mana? Suruh pilih tau. Aku pilih. Tahu nih aku teman-teman, yang pintar-pintar ada di IPS 3. Yang nakal-nakal, keranjingan, berani, lucu. Oh itu kampung Unipah IPS 3. Aku yang aja. Yang pintar di sana, Mayoret ada di sana, paling cantik, paling pintar, paling nakal, beli, paling teman-teman tetanggaku yang sukanya berkelahi ada di situ juga. Komplit ini. Sudah ada neraka ada semua di situ. Pilih aku di situ. Itu memang kelas ngeri sekali. Temanku onani di dalam kelas. Ngeri. Guru nerangin. Itu kan ada ongkotan rautan yang ada kaca tuh. Disorotin, ini kan botak. Ada cahaya masuk sedikit aja. Sampai namanya Pak Bidek, sekarang udah dipanggil Tuhan. Kalau ada SMA Kristen 1 tahun namanya Pak Bidek. Kalau jalan begini, mari anak-anak, saya masih ingat ini. Pernah ngajar restorannya tidak dinaikkan. Itu satu kelas gempar itu. Temanku dilempar juta. Wah, dia diem aja. Kelas itu ternyata dari situ saya berfungsi. Terang itu kalau kumpul sama terang apa ya? Terang itu kumpulnya sama gelap. Cuma yang terang jangan jadi gelap. Terangnya harus bercahaya. Yesus kumpul sama orang yang benar, sahabat orang berdosa, tapi yang berdosa bertobat. Gitu. Kita kumpul sama mereka, larut lagi kita. Saya mau menginjil Pak, para pelacur jalanan. Akhirnya dia diinjili. Checking lagi. Kacau. Ngeri. Di masa SMA, tahu gak? Masa SMA, saya berfungsi sebagai garam. Teman saya pernah di sport sama gurunya karena lupa kerjaan PR. Dia marah dan gak terima. Pintu dibanting sama dia. Saya masih ingat peristiwa itu. Wah! Kemudian itu kerang keras sampai kacanya bergetar. Kemudian dia ngambil batu bata di luar. Dia sudah hampir itu pecahin kaca yang ada di sekolah kami. Saya refleks keluar, nama panggilan tetangga, Lili ojo, bahasa Jawa, Lili ojo itu. Saya rangkul dia, wes, kayak mulai pulang aja, udah nggak apa-apa, kayak tenang, daripada nanti urusannya tuntutnya panjang, udah, wes kamu tenang pulang. 1, 2, nggak menyombong ya. Waktu SMA kepilih jadi ketua OSIS. Kesempatan begitu masuk dalam struktur, kita bisa buat segala macam perubahan di kelas, bahkan di sekolah. Masa kami, bukan nyombong sekali lagi, masa jaya-jayanya. Paduan suara pertama kali sekolah kami mengikuti tingkat Kota Madinah di UNS menang. Cuma pahitannya tahu seragam SMA Kristen ya, kalau Senin putih kayak di PPS kalau mau bersama Kudus. Putih itu kalau Senin itu. Seragamnya apa hitam ya? Saya ditanya sama ketuanya Pak Bambang Muso, orang GKJ. Hitam, yuk seragamnya. Waduh, bingung saya.
pinjamkan seragamnya Karang Taruna. Karang Taruna kampung itu kalau ada orang hajatan nikah pakai rompi. Rompinya kotak-kotak. Kalau es teh, kalau sop gitu, itu yang ada di kampung tuh. Ada di kampung tuh. Aku pinjam. Tahu nggak, percaya nggak? Itu kami pakai itu. Begitu SMA 4 lewat, SMA 7 lewat, SMA yang keren-keren swasta lewat, pakaiannya kita diam aja. Yang penting bukan packaging, yang penting suara. Ada salib di dada kita. Kan simbolnya Kristen satu kan ada salibnya. Ada salib di dada kita. Bukan Garuda di dada, salib di dada. Kita nyanyi sungguh-sungguh. Tahu nggak, puji Tuhan, menang juara 1. Jam 1 sampai jam 1 pagi bawa piala segini, piala yang tinggi segini, kami bawa. Saya kan ketua OSIS sama pengurus, ketok pintu kepala sekolah malam-malam dini hari. Kami nggak bisa tahan. Guru ngomong besok pagi aja, nggak bisa. Kami pengen kasihin kepada kepala sekolah. Kami mau buktikan bahwa kami bisa membawa sekolah ini jauh lebih bagus. Bawa pagi-pagi jam 1 pagi. Tahu kan kepala sekolah Pak Ardiman waktu itu almarhum. Itu garang galak minta ampun. Tapi begitu dikasih piala, waduh, terima kasih kalian udah berjuang gini keren. Kesempatan biasanya nggak ada apa-apa, nggak ada acara sekolah, kita buat acara Natal di Seribu Dari waktu itu. Kontes penampilan dari kelas demi kelas kita buatkan kayak drama pestanya Herodes pada waktu itu. Wah, rock apa silakan. Karena ini kan kita buat skenario kan drama beruntun kan begitu. Kita pernah buat acara waktu Paskah, jalan dari Sitokare ke Gunung Mijil. Baki masuk ke sana. Saya dulu takut sama polisi. Benar, saya takut sama polisi. Tapi harus ngurus perizinan sampai ke Jawa Tengah. Hanya karena kami mau jalan salib dari sekolahan pergi ke satu bukit di, saya lupa, Baki masuk ke sana. Berangkat jam 6 sore sampai di lokasi jam 10, jam 11. Lalu di bukit kecil itu kita persis kayak Yesus di Taman Getsemani, berdoa bersama dengan murid-muridnya. Dibagi per kelas, perwakilan jalan sampai akhirnya sampai subuh itu acaranya. Aduh, saya nggak punya fotonya ya. Cuma ini masa-masa SMA buat saya tuh nggak bisa terlupakan. Ya, kami ada retreat pengurus. Dulu nggak ada namanya retreat-retreatan, nggak ada di zaman saya, nggak ada. Sekarang kan hampir tiap hari. Ya kita retreat yuk, kumpul sama pengurus, ngobrol. Dan saya merasa bahwa sekolah itu naik daun begitu. Saya berharap ya, di mana Anda ditaruh sama Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pengen kau membawa nilai tambah sama seperti garam. Garam itu mencegah pembusukan, lalu garam itu juga memberi rasa yang ada. Nah, saya kesini dulu, kemarin saya lihat film ini, The Trauma. Gak tahu kenapa saya biasanya gak suka film Korea. Istriku lihat, lalu dia cerita, baru season 1 aja. Ternyata bagus banget. Saya lihat, ternyata ujungnya berseri-seri. Waduh, kalau berseri-seri rasa aku ya. Nah, kadang-kadang seperti apa-apa, kadang-kadang sampai berhari-hari. Ceritanya keren. Ini dokter yang bisa mengubah rumah sakit yang tadinya nggak laku, tiba-tiba kehadirannya dia, tiba-tiba menteri datang, fasilitas ditambah, hanya karena seorang dokter ini. Kehadirannya memang dibenci banyak dokter waktu itu, karena dia mengubah banyak sistem. Jangan gitu dong, kalau gitu kita nggak kaya-kaya. Tapi dia berani menentang semuanya. Sudah lihat ya, bagaikan itu kalau di Jabres, mawar pindah anggrek pindah kemana, flamboyan segala macam. Itu kalau di triasi, lantai atas pindah ke rumah sakit hitung yang lama, lari-lari itu dokternya itu. Sampai akhirnya dia mengadakan perubahan yang luar biasa. Hidup bukan untuk nampak, tapi hidup untuk berdampak. Katakan bersama, 1, 2, 3. Hidup bukan berdampak, tapi dampak. Mau berdampak atau tidak itu terserah. Tapi kalau kita udah kehilangan asing, kita nggak berdampak dan berbuat sesuatu, berarti Anda akan dibuang. Berarti
mau berdampak atau dibuang. Gak ada pilihan yang lain. So, teman-teman dengar baik, mau berdampak jadi garam atau mau dibuang. Kalau hanya sekedar datang dan tidak buat apa-apa, saya kira kita terlambat hari ini. Tambahkan nilai. Aku kalau di sekolah nggak menambahkan nilai di dalamnya, rugian. Saya harus menjadi gereja yang membuat pengaruh, mencegah pembusukan, bukan malah nambahin dosa. Teman-temanmu, judi online, minum bersama-sama, pesta, miras, segala macam, ngeri banget. Solo tuh ya beberapa tempat ngeri. Solo Baru itu belokan kanan, itu sekarang ada tempat-tempat khusus. Orang-orangnya keren, tapi kalau lari di treadmill, bodinya kayak suiki. Begitu lari di treadmill begini-begini. Dan angkanya itu makin banyak. Saya tidak tahu kampus, saya tidak tahu sekolah. Ada yang lebih tahu. Teman-teman kayak cegah pembusukan yang ada. Itu penting. Karena eklesia itu punya arti yang begitu luar biasa, yaitu menjadi terang. Gereja yang ngurusi sampai kayak gitu. Waktu Yesus ngambil kata eklesia, dia pinjam kata ini dari istilah politik. Gitu. Jadi eklesia itu istilah politik dalam dunia Romawi pada waktu itu. Dipinjam Yesus. Aku akan mendirikan eklesia dulu. Kok eklesia namanya? Mereka ngerti itu apa eklesia. Kita kan tidak ngerti. Di Bali, di Nias, kami pernah ke sana. Ada satu tempat khusus, balai-balai desa. Di Sumba juga ada, pernah ke Sumba Timur juga. Itu ada tempat khusus di mana nongkrong para penetua, bapak-bapak RT yang dipandang di kota, di kampung itu, duduk bersama ngebahas tentang kampung yang ada. Di kampung ini ada maling, gimana sikap kita? Ini kayaknya nih anak-anaknya mulai kayak gini, kita mulai terpengaruh dia, kita sekarang gimana? Itu jaga kampung. Eklesia itu begitu dipinjam, artinya harusnya menjadi komunitas yang ikut menentukan nasib kota. Tidak usah kota dan bangsa kalau gede, nasib kosmu, nasib sekolahmu, nasib kantormu yang dimanapun sudah berada. Jadilah garam, mencegah pembusukan dan memberi rasa. Aku menyesal waktu SMP, cuma itu saja. Waktu SMA aku senang. Itu masa-masa aku bisa berkarya dan memberi yang terbaik, the bestku buat Tuhan. Tapi waktu SMP aku menyesal karena saya diminta waktu di Negeri 1 Manahan menjadi ketua kerohanian waktu itu. Kerohanian. Ada sekitar 150 sampai 200 anak-anak SMP waktu itu ngumpul, tahu nggak? Yutam, diurus ya. Waduh, urus segini banyak. Aku juga SMP waktu itu. Belum ada bapak rohani, mentor juga nggak ada. Pergerakan, saya itu baru sadar bahwa pergerakan pelajar, teman-teman yang lahir dalam pergerakan pelajar Jambore Nasional itu lahir pada masa-masa tahun 87, 88, 89. Itu kakak-kakak kita itu lahir di masa-masa Jambore pelajar, benar ya kan? Lahir di situ. Kemudian mereka melahirkan kami hari-hari ini. Itu lahirnya pada Jambore pelajar yang bergerak di tahun 80. Saya cuma pengen yang momentum Anda di SMP nggak hilang ada di sana. Tuhan selalu memakai anak muda di masa ini untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Tuhan selalu tertarik dengan Anda. Next, karena Anda punya daya magnet yang luar biasa. Anda tuh punya daya magnet yang luar biasa. Saya tutup dengan cerita Adolf Menzel, dia pelukis Jerman yang cukup terkenal. Satu kali dia mau melukis rajanya mau dilukis. Dia udah melukis yang lain, tentara, melukis pasukan, melukis medan perang yang ada di sana, tanaman, pohon-pohon.
Dan pada saat dia mau melukis rajanya yang ada di tengah itu, yang pakai topi itu, matilah Adomaeus dengan menyisakan karya yang kayak begini. Ini masih ada. Coba sebelumnya, gambar sebelumnya ada. Nah ini orang ya, ibu-ibu ini orang lukisannya kan gede banget berarti. Lukisannya gede banget. Dia mau melukis raja, tapi dia sibuk melukis yang lain. Sampai akhirnya begitu dia mau melukis raja, waktunya dia pikir dia bisa menyelesaikan, tapi dia mati terlebih dahulu. Artinya kau tuh terlalu banyak melukis hidupmu di area manapun, sekolah, game, kehidupan yang di luar hidupmu yang lain begitu hebat, cantik kan kau. Tapi karya Yesus yang dalam hidupmu yang terpancar itu kok belum nongol itu. Ayo pulang dari tempat ini, aku sentuh Anda biar Anda menjadi gereja, eklesia atau dimanapun saudara berada, mengalirkan kehidupan Kristus, bukan malah menjadi genangan, tapi jadilah aliran. Stop menjadi genangan. Kalau genangan Anda menghentikan semua berkat, menghentikan semua kebusukan, malah akan membusukkan dari sana. Jadilah aliran. Teman-teman boleh, saya mau tutup salah satu patung pahat yang terkenal di Kapernaum. Tahun lalu Tuhan izinkan ke Israel. Kalau sudah masuk ke Kapernaum, di sini ada sinagognya Maria. Ada Maria di sini. Sinagog maksudnya gerejanya Maria. Sebelah kiri itu ada taman. Di taman itu ada orang yang tidur dan begini. Tapi ini patung. Turgannya ngomong gini, Bapak coba lihat Bapak, siapa dia? Ditunjukin kaki yang berlubang. Dan dia ngomong gini, pemahat ini mau bicara bahwa Yesus itu, sorry itu saya kayak gembel. Dia gak perlu sepatu baru, Nike. Dia gak perlu penampilan yang menampilkan siapa dia. Dia gak perlu bawa emas apa. Dia hanya pakai pakaian yang begitu dimanapun dia berada. Gak ada iPhone 16 di tangan, gak ada Mac, hidup tanpa wifi. Ya memang gak ada wifi, tapi kalaupun ada, kau akan tahu dan kau akan kagum bagaimana Yesus mengatur waktu dan menyelesaikan dengan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Jujur ya, aku lihat ini itu air mata dari sana. Aku tuh siapa dibanding sama Yesus yang dalam tanda kutip yang gembel, rumah gak punya, kuburan aja pinjam, lahir aja dia pinjam, tapi hidupnya selalu menjadi inspirasi dan dampak bagi orang lain. Dimanapun dia berada, mau di sumur ketemu sama orang, ngobrol, bang, pelacur Samaria itu bertobat dan menjadi penginjil yang hebat. Di jalan, di perahu, di bukit, di gunung, dimanapun dia cintai orang-orang berdosa. Dia rangkul legion yang dibuang, yang dirantai, dibatang sama Yesus. Sorry itu sih, Yesus bahkan gak mikir soal gereja, tapi hidupnya dibagi bagi banyak orang. Uang saja dia gak pegang, suruh Yudas yang dia tahu siapa Yudas, dia lepaskan itu haknya karena tujuannya adalah nikmati begitu. So don't live to impress. Jangan hanya mikirin kukumu, rambut, penampilan atau apa. Berhentilah. Bukannya gak boleh, boleh lah. Kita anak muda perlu tampil oke. Tapi jangan lupa panggilan yang Tuhan kasih. Belajar dari Yesus. Pulang dari tempat ini, Tuhan taruh satu nama temanmu di sekolah. Doakan, ajak makan. Kau kan gak diminta serai nyawa, cuma mie ayam aja paling
12.000, 15.000. Share tentang kehidupan, bagikan kasih dan cinta. Terang garam itu biar bercahaya dan berfungsi. Jangan bicara soal garam kalau hanya ditoples. Apalah garam dunia, ini ditoples ngapain? Keluar itu dari toples, larut di sayur. Gak perlu mempertontonkan siapa Anda, identitas Anda. Larut sudah, larut sudah, larut. Beri rasa apa yang sudah bisa rasa. Dan di situ perubahan akan terjadi. Di komunitas ada ketua Karang Taruna, good, itu posisi yang luar biasa. Kalau ketua OSIS persekutuan apa saja, sikat habis. Orang Kristen harus menjadi bintang-bintang yang bersinar, terang yang bercahaya, kota di atas bukit. Kota di atas bukit itu namanya Seforis, itu ada tuh. Itu tempat orang-orang ternama, orang-orang hebat, orang-orang kaisar, pensiunan itu punya rumah ada di sana. Setiap orang kalau lewat di Seforis selalu berkata gini, lihat kan, kota di atas bukit keren banget kan. Kamu ada di sana ya Naya? Itu doanya Papa Mama, biar anak-anak menjadi orang yang hebat. So artinya Yesus tahu, murid-muridnya tahu bahwa kalau dia bicara kota di atas bukit, dia ingin Kristen, teman-teman, menjadi orang yang terbaik di sekolah. Terbaik saja engkau sudah memuliakan dan menjadi terang dan garam bagi dunia. Kalau kau menjadi yang terbaik, omongan kau akan dipegang. Kau akan duduk di satu tempat dan keputusan kau akan bisa mengubah banyak hal. Saya berdoa sungguh-sungguh. Kau gak perlu panen raya itu, tapi hari ini buah intro bisa kau beri buat Tuhan. Kita dikejar waktu. Usiaku 52 atau 53 udah tua. Aku ngitung waktu gak lama. Jangan sombong Anda lebih lama dari saya. Betul. Siapa yang tahu hidup Anda? Tapi selama hidup masih ada, mari kasih hidup untuk kemuliaan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih. Kami berdoa biar firman-Mu selesai, tapi Roh-Mu bekerja di tengah-tengah. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh belas kasih, compassion atas teman-teman kami. Biar tanganku menjadi tangan, kakiku menjadi kaki, melangkah dan membawa kebenaran Injil melintas semua teman-temanku yang ada. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti
Bahkan masih banyak hal-hal yang Tuhan ingin perubahan di kota kita, di bangsa kita, dimanapun kita berada. Bukan soal kecil atau besar kita, bukan latar belakang kita yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan ingin kesungguhan hati kita untuk mengenapi rencana yang harus jadi bagi bangsa kita, untuk menjadikan apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Amin. Malam hari ini jangan hanya biarkan doa kita lalu lalang begitu saja, tetapi kita mau menggebrak suatu bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Amin. Kita adalah bangsa pilihan Allah. Kita angkat pujian ini lagi kembali. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Doakan untuk perubahan bagi bangsa kita, baik itu kota Solo, dan juga doakan segala bidang di tempat kita ada